asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita nunggu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama saya ingin sebelum dimulai saya ingin berterima kasih kepada Pak Zar Albana yang telah mengundang saya. Saya dengan beliau berteman baik ya, sahabat baik sejak di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Sudah berapa tahun ya? Sejak saya belum jadi penulis. Nah, sehingga akhirnya menjadi penulis dan tidak tahu sejak kapan jadi penulis itu, dan ternyata saya mau nggak mau, ternyata saya punya karya jadi bisa disebut sebagai penulis ya. Yang sebenarnya saya tidak pernah menyangka atau berpikiran gitu ya, di dunia tulis menulis itu, atau sekarang disebut dengan dunia narasi atau dunia literasi. Yang kedua, Pak David, ya, saya ucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi kuliah ini, dan tentu saya juga sangat berterima kasih lagi karena telah membuat kuliah ini menjadi lebih ringkas 2 kali. Ya, yang awalnya akan dapat dilakukan berkali-kali. Sebenarnya tidak berat, tetapi kebetulan pekerjaan saya itu hampir 100% itu serba online, jadi biar nggak banyak-banyak online-nya. Ya, jadi saya berterima kasih telah difasilitasi sehingga per bulan ini nanti akan dilaksanakan 2 kali. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, ada sedikit saja yang saya siapkan. Belum bisa ya ini. Bisa share screen. Ya, baik, pada sambil bisa. Kelihatan ya? Baik, pada siang hari ini saya diminta oleh Pak Zar Albana ya kira-kira materinya sedikit saja. Yang banyak itu motivasinya, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, pada perkuliahan kali ini saya ingin disclaimer dulu, saya sebenarnya meskipun ini judulnya kuliah pakar ya, tapi saya bukan pakar tulis-menulis atau pakar bahasa Indonesia. Kepakaran saya ini ada di filsafat pendidikan Islam, sebenarnya filsafat pendidikan, yang pemikiran seperti itu. Tapi yang untuk menuangkan ide itu memang butuh tulis ya, tulis-menulis. Gitu. Nah, maka pada forum kali ini memang kuliah pakar, tapi yang menyampaikan bukan pakar. Gitu ya, kira-kira gitu. Jadi siap dikritisi, siap nanti kalau saya nggak bisa menjawab, nanti saya juga akan belajar lagi, atau saya kalau nanti nggak bisa jawab, saya akan pulang gitu ya, PR bagi saya. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ingin cerita dulu ya sebelum ke materi-materinya. Mungkin saya tidak pernah berpikir untuk menulis awalnya. Jadi saya waktu SMA ya, SMA saya itu SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, itu pertama kali saya menulis resensi. Ya, waktu itu lomba di sekolah, kemudian menulis resensi 17 Agustus gitu, ya, intinya kalah lah gitu kira-kira. Jadi ya belum berhasil kira-kira gitu. Tapi waktu itu tulisan saya pertama kali adalah menulis sebuah resensi ya. Nah, kemudian waktu kuliah, saya kuliah di S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan dari situ saya mulai
lebih intens bergelut dengan diskusi buku dan literasi, itu pun saya belum menjadi penulis ya. Jadi prestasi saya waktu itu menulis itu sepanjang kuliah itu cuma satu resensi, satu resensi buku, dan itu dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Dan pernah menang di lomba resensi di perpustakaan kampus. Itu prestasi saya waktu di waktu kuliah S1. Nah, baru setelah S1 selesai, kemudian itu di akhir-akhir S1 itu saya mulai kayak ketagihan membaca buku. Gara-gara mengerjakan skripsi, itu kan membaca buku yang banyak. Kemudian itu saya mulai mencoba membuat buku. Jadi saya bikin buku yang judulnya Nun. Karena aktif di IPM, maka saya waktu itu nulis buku tentang tafsir Nun wal Qalam wa ma yasturun. Itu saya tulis, kemudian nulisnya itu sambil menunggu skripsi yang jadwalnya itu diundur sampai 4 kali. Jadi mau ujian, diundur lagi, sampai 4 kali. Itu saya waktu itu pakai dasi yang rapi gitu, pergi ke kampus, sudah siap ujian seperti itu, sehingga pertemuan 4 kali itu saya tidak grogi sama sekali, karena groginya udah di pertemuan 1, 2, dan 3 yang tidak jadi ujian itu. Jadi saya ingat betul itu waktu S1 mau ujian sampai 4 kali tidak jadi. Nah, sambil menunggu itu saya selingi dengan menulis buku. Akhirnya terbit di penerbit Indi. Kebetulan teman saya ada yang merintis penerbitan, kemudian saya diterbitkanlah di situ. Dan yang buku Unmun itu kebetulan yang menerbitkan adalah SMA Muhammadiyah 1 Gresik dulu ya. SMA saya waktu itu mau menerbitkan Muhi Press. Kemudian saya juga menulis buku lagi, kemudian mengedit buku, dan lama-lama itu mengedit buku. Banyak sekali mengedit buku dan mencoba menulis. Dan kemudian saya diajak kemudian saya menemukan forum intelektual gitu, terdiri dari penulis-penulis setelah lulus kuliah itu. Kemudian dari situ bertemulah dengan para senior penulis ya. Kemudian saya diajak menulis buku ya. Jadi saya merasa dikader gitu ya. Saya merasa dibimbing supaya saya itu jadi penulis. Akhirnya saya diajak menulis sebuah buku. Waktu itu buku sejarah Muhammadiyah Gresik Kota Baru. Namanya Dr. Dian Berkah, dokter ekonomi Islam. Tapi waktu itu menulis kolaborasi dengan senior. Di situ saya juga diajak kolaborasi lagi menulis sebuah buku ya dengan Profesor Zakiuddin Baidowi yang sekarang itu rektor IAIN Salatiga. Ini menulis buku yang berdua juga. Dan itu saya merasa juga ya saya dibimbing. Tujuan mengajak menulis itu saya dibimbing. Jadi saya awalnya itu diperintah yang lebih tua, yang lebih senior, diajak menulis, yang tidak bisa menolak. Dan saya jalani aja. Instruksinya saya jalani aja, bacaan-bacaan yang harus dibaca saya jalani aja. Lama-lama akhirnya jadi buku, gitu ya. Dan akhirnya berhasil terbit. Gitu ya. Jadi salah satu karya buku yang tadi disampaikan oleh Pak Jar itu. Kemudian ada juga buku yang terakhir itu juga buku karya bersama Pak Mukti, ya, Pak Profesor Abdul Mukti. Itu saya juga jajak nulis bareng, yang awalnya itu membantu beliau menulis, kemudian karena melihat mungkin peran saya ketika menulis agak banyak, jadinya ya sudah namanya berdua saja.
Jadi lagi-lagi ya ada proses ini, proses mentoring, kaderisasi itu yang menjadikan apa namanya, kemudian diajak-ajak riset ya gitu ya. Saya bergabung di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dari situ saya kemudian ya belajar dan meneliti, kemudian namanya meneliti, kemudian membuat laporan. Nah, membuat laporan itulah proses menulis ya. Nah, dari situ kritik saran itu sudah biasa di dalam dunia intelektual itu, dikritiki, diperbaiki, dikritik, diperbaiki. Ya, kira-kira itu memang dunia ilmiah harus seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya masih meneliti, saya sedang meriset dengan apa namanya, dari Kemenak, riset tentang Zoomatan. Zoomatan itu apa? Jumatan pakai Zoom itu, Jumatan online. Zoomatan itu saya menulis, saya sedang metodenya itu autonetnografi. Auto itu sendiri sebagai jamaah gitu ya, mengamati orang Jumatan online itu seperti apa, kemudian yang dirasakan apa, kemudian ditulis sambil dianalisis gitu ya. Jumatan online itu kemudian kita tuliskan di situ, wawancara juga, FGD juga, sih sedang masih proses. Nah, itu salah satu juga yang bunga-bunga disertasi belum selesai itu. Nah, itu sedikit apa namanya, nah, mengenai menulis yang ilmiah populer, yang pendek-pendek ya, kadang opini, kadang esai ya, kadang feature, nah, itu saya justru setelah bergulat dengan nulis-nulis seperti itu, baru kemudian mencoba menulis di Republika waktu itu ya. Waktu itu ganti kurikulum lah, saya menulis apa namanya, kurikulum jalan tengah, kira-kira gitu. Dan kebetulan waktu itu langsung tembus. Nah, tapi setelah itu tidak tembus lagi sampai sekarang yang di Republika. Jadi biasanya kan orang-orang itu ketika apa namanya, ketika menulis itu tidak tembus gitu, baru kemudian akhirnya ditembus. Gitu. Saya kebetulan di Sindo juga itu pertama kali langsung diterima, tapi setelah itu ya beberapa kali masih diterima, tapi kemudian saya tidak konsisten gitu ya, mengirimkan lagi. Di Kompas juga baru sekali ya, kalau di Kompas, yang banyak itu di apa IB Time itu, di media yang, dan baru belakangan saya merintis beberapa media, online ya, itu banyak sekali yang saya tiap hari uri-uri ya, uri-uri itu dirawat tiap hari, itu ini ibtimes.id. Kemudian saya juga ya termasuk berhasil menggerakkan bermunculnya media-media yang lain, sehingga muncul ada milenialis.id, ada rahma.id, ada tanwir.id, kemudian lain-lain. Nah, saya izin sebentar ya, Pak Zat. Sebentar. Ya, silakan.
Ya, baik. Mohon maaf tadi ada tamu ya. Sebentar. Nah, itu tadi sedikit ya pengalaman ya yang apa namanya yang saya punya ya. Sedikit yang saya punya. Nah, selanjutnya mungkin ini ya, motif-motif orang menulis ya. Nah, itu macam-macam. Jadi di dalam hadis kan innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu bergantung pada niat. Dan ternyata menulis itu juga banyak sekali motif orang menulis itu macam-macam. Ya, ada yang motifnya itu memang edukatif, ya, mendidik masyarakat, kemudian mencerdaskan, mencerahkan. Tujuannya itu memang tulisannya untuk mencerahkan, ya, untuk ya mengedukasi masyarakat. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kemudian ada juga motif ekonomi. Motif ekonomi itu yang memang dulu banyak juga, sampai sekarang juga masih banyak saya kira, itu ya mungkin mahasiswa gitu ya yang lumayan ketika mengirim ke sini kemudian dapat, dan itu tidak salah gitu ya, tidak salah apa namanya menulis, kemudian karena menulis itu juga pekerjaan ya, bekerja secara intelektual seperti itu. Tapi ada juga yang menulis itu ya menulis saja gitu karena hobi, karena memang ini penting untuk ditulis. Nah itu nah, ideologis ya, ada juga penulis-penulis ideologis ya. Di penulis-penulis yang ya karena idealisme gitu ya, jadi bukan karena uang, karena ada isu yang menurut si penulis itu penting ya, kemudian penulis itu menulis ya, kemudian apa namanya mengcounter sebuah narasi karena berseberangan dengan ideologi mereka, kemudian buatlah sebuah tulisan. Ada juga yang muatannya politis ya, politis ini ada kepentingan tertentu, bisa juga disuruh ya apa namanya disuruh ya tokoh tertentu atau pihak tertentu untuk memaparkan suatu wacana, itu juga ada juga seperti itu. Ada juga yang penulis itu ya saya kira memang tulisan-tulisan yang tujuannya untuk membingungkan yang membingungkan publik ya. Kalau saya sebut saja itu ya kayak seperti Dajjal gitu ya, perannya itu membuat narasi atau wacana itu masyarakat itu kebingungan, misalkan tentang vaksin itu jadinya masyarakat itu bingung gitu ya. Mana wacana yang benar itu kan, antara pro kontra dan vaksin ini masyarakat semakin bingung gitu ya. Sehingga pengetahuan yang otoritatif, pengetahuan yang saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan itu kalah dengan narasi-narasi tulisan yang ya, itu. Maka sebenarnya itu apa profesi menulis itu seperti seorang ini ya, seorang jihadis gitu ya, seorang yang berjihad gitu ya, yang berjihad, yang berperang gitu ya, yang di dalam tulisan itu juga mengandung macam-macam motif yang kita ini juga sebenarnya ya berjuang ya, berjuang apa namanya narasi secara intelektual atau disebut dengan jihad intelektual gitu, jihad narasi ya, jihad jihad argumentasi menulis itu. Nah, sebelum ke yang teknis-teknis, karena saya background-nya itu ya filsafat ya, dijadikan saya penting ya menulis itu. Kalau saya itu boleh saja motif-motif ya ekonomi juga boleh saja, kemudian tapi juga ideologis edukatif itu juga penting gitu ya. Jadi tidak ekonomi ansih. Kadang-kadang itu tulisan itu tidak selamanya menghasilkan uang, tapi memang harus ideologis. Gitu ya. Ada idealisme di situ ya. Ada idealisme ketika menulis. Kenapa? Karena kalau tanpa idealisme, saya kira pekerjaan menulis itu tidak menjadikan orang bisa konsisten, ya, konsisten untuk terus menulis. Jadi karena
tradisi menulis atau jalan-jalan dunia tulis menulis di dunia akademisi itu ya jalan-jalan yang jalan sunyi ya, jalan-jalan yang sunyi ya, jalan-jalan kebenaran, maka butuh nilai ya, butuh nilai pegangan yang menjadikan kita itu. Jadi menulis itu kalau sekarang bukan persoalan teknis bagaimana caranya menulis. Jadi menulis itu bukan mengetik ya, tetapi berbeda dengan mengetik. Kalau menulis itu menurut saya ya berpikir, kemudian aktivitas membaca, kemudian menuangkan kembali bacaan. Nah itu saya kira penting. Nah oleh karena itu tauhid itu penting menjadi basis basis atau landasan fondasi seorang penulis. Tidak hanya seorang penulis ya, seorang akademisi, mahasiswa, kemudian dosen, ini harus menjadikan tauhid sebagai basis, sebagai penghayatan, ya, sebagai penghayatan, kemudian segala yang kita lakukan dalam aktivitas menulis itu ya bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kemanusiaan, mengabdi kepada dunia keilmuan dan untuk kesemestaan, ya, untuk kemanusiaan universal yang lebih luas gitu. Jadi ini menjadi penting, jika ini kita hayati betul, maka di dalam kita menulis itu kejujuran menjadi penting. Jadi kejujuran mengutip, ya itu penting sekali, kejujuran mengutip, kemudian selalu tawadhu dengan gagasan, ya, karena di dalam tradisi tulis menulis itu kan pasti ada orang yang selalu lebih pintar dan perbedaan perspektif, ya, itu penting sekali sikap tawadhu itu. Bukan semakin banyak membaca buku semakin sombong, ya. Jadi semakin membaca banyak buku itu semakin menyadarkan betapa kitanya ini semakin bodoh dan semakin tidak tahu. Nah, basis etos tawadhu itu penting sekali. Kemudian seksama, ya, teliti. Ya, karena sekarang itu zaman kalau tidak teliti sudah terlanjur tersebar tulisan itu sudah wassalam, ya. Bagaimana mengklarifikasinya itu. Maka seksama dalam menulis skripsi, seksama dalam menulis status, ya, seksama dalam menulis apa saja itu menjadi penting. Kemudian kritis. Nah, kritis ini penting sekali, bahwa di era matinya kepakaran ini atau era post-truth, ya, era pasca kebenaran ini, sikap kritis itu menjadi penting. Jadi jangan kemudian ketika sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan identitas kita, asal sebar aja. Ya, meskipun baik kritis, jelek kritis. Jangan kalau menurut kita baik, kita nggak kritisi. Kalau menurut kita jelek, kita kritisi. Nah, maka sikap kritis itu menurut saya penting. Kritis itu ya check and recheck, berpikir dari berbagai sudut. Nah, itu menurut saya kritis. Kemudian apresiatif. Apresiasi itu juga penting, ya. Mengapresiasi karya orang lain, ya, sesama teman, sesama penulis, itu menjadi kekuatan tersendiri. Nah, saya izin menyampaikan ini sebentar, juga penting, ya. Nek rukun iman kan kita udah kenal, ya, sudah mendarah daging, ya, sejak TPA gitu sekarang. Nah, jadi dari tauhid itu tadi, kemudian rukun iman ini bisa kita transformasikan dalam konteks menjadi seorang penulis, ya. Jadi Allah tadi itu, jadi kita beriman itu membangun relasi, ya, atau membangun hubungan. Jadi misalkan gini, beriman kepada Allah itu berarti kita membangun hubungan pengabdian kepada Allah. Dalam konteks menjadi seorang penulis, maka sumber mutlak ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Kemudian
pengetahuan yang relatif itu adalah ilmu pengetahuan. Maka dalam konteks sebagai seorang penulis kita harus mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Jadi yang apa-apa itu ya bersumber berbasis ilmu pengetahuan. Gitu. Menulis itu berbasis data, menulis itu membaca dulu. Gitu. Membaca itu ya bisa membaca buku, bisa membaca fenomena dan fakta sosial. Yang itu benar. Kebenaran itu menjadi hal penting. Jadi benar itu harus, gitu ya. Tetapi data itu harus valid. Tapi pendapat kita atau penafsiran kita terhadap data itu, ya, terhadap sesuatu yang kita baca itu bisa bisa berbeda, gitu. Sesama penulis dengan penulis yang lain. Gitu. Nah, kemudian beriman kepada malaikat itu kita bersahabat dengan malaikat. Kalau orang beriman, kalau penulis itu saya kira ya perlu menjalin persahabatan dengan jejaring penulis dan sesama orang Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman saya itu dibangun oleh jaringan. Salah satunya itu adalah jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Dari situ saya berkenalan dengan forum tulis menulis, kemudian saling menguatkan, saling pede, saling sharing, ya, saling berkolaborasi, ya, bisa di situ. Kemudian rukun iman yang selanjutnya itu beriman kepada kitab, ya. Itu hubungannya adalah pembacaan. Maka seorang penulis itu harus membaca buku, membaca jurnal ilmiah, ya, yang itu membaca data, ya. Kemudian kalau beriman kepada nabi itu kan kita meneladani nabi, ya, hubungannya berguru dengan nabi. Nah, dalam konteks menjadi seorang penulis, maka kita juga harus punya sosok yang kita idolakan. Gitu. Penulis yang kita idolakan itu harus punya, gitu, sosok ilmuwan atau sosok tokoh penulis yang hebat. Itu akan membentuk, oh, tulisan saya seperti siapa. Nah, tulisan saya misalkan seperti Pak Kunto Wijoyo atau Pak Amin Abdullah, itu yang kita gemari itu kemudian membimbing kita, mempengaruhi kita, ya, ketika berpikir dan teknis menulis. Nah, kemudian beriman kepada hari kiamat itu hubungannya adalah penundaan, ya, menunda kerusakan. Jadi sebagai seorang penulis, sebagai akademisi Muslim, ya, beriman kepada hari kiamat itu bukan kemudian kapan hari kiamatnya dibicarakan, tanggalnya itu, tetapi yang terpenting itu adalah sikap kita sebagai seorang Muslim itu menjaga alam semesta ini dari kerusakan. Yang menulis juga begitu. Ya, menulis itu tujuannya juga rambu-rambu supaya tidak merusak wacana, tidak merusak alam. Karena tulisannya tugas mulia, ya. Nah, kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir, itu maksudnya adalah ya terbatas, ya. Bahwa ilmu atau pengetahuan yang kita tulis itu ya terbatas akal manusia. Ya, terbatas akal manusia, maka terbatas ini kemudian jangan dimaknai pasif, gitu ya. Terbatas itu alah pikiran manusia kemudian diremehkan juga. Bukan seperti itu saja, ya. Iya, memang terbatas itu, tapi karena keterbatasan ilmu pengetahuan itu ada celah untuk terus dikembangkan, dikritik dikembangkan. Setiap pemikiran itu terbatas, bisa dikritik dikembangkan. Jadi kira-kira dunia ilmu, dunia tulis menulis itu penting untuk berpijak pada nilai-nilai, ya, basis teologis, itu mengandung nilai-nilai keilmuan juga, gitu, yang menjadi bingkai kita menulis. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya
sejauh pengalaman saya mengelola media itu, masyarakat dalam konteks dari, maksudnya adalah masyarakat Muslim ya, terutama karena saya mengelola media Islam ya, itu yang sering dicari di Google yang paling banyak itu adalah fikih, kemudian khutbah Jumat, kemudian doa-doa, kemudian sejarah tokoh. Tapi yang paling banyak itu adalah fikih, khutbah Jumat juga. Jadi di IB Time itu khutbah Jumat itu ada yang satu khutbah itu dibaca oleh 300-an ribu pembaca. Ya. Jadi artinya masyarakat kita itu beragamanya atau mencari referensinya itu yang gampang-gampang, Islamnya yang ringan-ringan. Maka dari itu ada peluang. Jadi semacam hari ini kan kita kalau masuk dunia kampus itu kan wacana itu sudah canggih-canggih ya. Entah itu ilmu agama, entah ilmu kesehatan, entah ilmu sosial humaniora yang lain, ya, ilmu kesehatan itu juga sudah canggih-canggih ya. Tapi ketika masuk ke realitas sosial masyarakat itu seringkali kita mengalami gap ya, ada gap yang sangat tajam gitu ya antara orang awam dan orang kampus gitu, pengetahuannya. Ditambah matinya kepakaran itu sekarang ya, era internet gitu ya, itu menjadikan semakin tidak jelas gitu ya antara yang pakar dan yang tidak pakar, gitu semakin kabur gitu ya batas-batasnya. Nah, adik-adik yang ada di kampus itu memiliki peran ya untuk menjadi penyambung lidah universitas gitu ya. Jadi saya kira bacaan-bacaan Anda selama di kampus itu perlulah disosialisasikan dengan cara-cara yang lebih ringan dan lebih pendek gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa mengakses ya, pengetahuan yang tidak itu saja kira-kira, entah ilmu agama, entah ilmu kesehatan. Yang paling banyak dicari orang kan agama, kesehatan, politik biasanya yang di Indonesia itu. Maka sebagai mahasiswa itu saya kira mumpung masih mahasiswa, karena sudah masuk dunia praksis ya, kalau sudah wisuda gitu, kadang tidak sempat membaca buku atau sudah malas gitu membaca buku kalau tidak dunianya gitu. Dan tidak semuanya orang bisa menikmati ya, membaca buku itu setelah lulus ya. Nah, itu mumpung masih jadi mahasiswa, saya kira penting sekali budaya menulis itu atau kesempatan mumpung belum direpoti istri dan suami atau suami, belum direpoti anak dan kehidupan rumah tangga yang lain-lain, masyarakat, itu saya kira bisa dimanfaatkan untuk membaca, dan kalau perlu kemudian dituliskan. Nah, syaratnya membaca dan syaratnya menulis itu adalah ya membaca. Jadi kita tidak akan bisa menulis tanpa riset terlebih dahulu. Nah, riset itu yang membaca itu. Membaca itu bisa jadi dari tekstual, buku-buku gitu ya,
Tapi bisa juga membaca itu dari kehidupan sehari-hari. Jadi menceritakan keadaan sosial untuk dituliskan, itu membaca juga. Jadi apa namanya? Biasanya dosen-dosen itu biasanya, tapi tidak semua, ini bisa salah. Kalau sudah masuk kampus itu tulisannya menjadi kaku. Menjadi kaku itu karena apa? Karena rujukannya teks, gitu. Rujukannya buku-buku, gitu. Buku-buku berat. Gitu. Kadang penulis-penulis yang tidak dosen itu kadang itu lebih cair, karena dia lebih populer ya, bahasanya lebih bahasa bertutur, kemudian ditambah aktivitas sehari-hari, fenomena sosial diceritakan itu lebih renyah. Jadi itu apa namanya bedanya. Kemudian, nah apa namanya ini juga penting ya, sumber bacaan kita itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Yang pertama itu adalah kalau Bayani itu Quran ya. Jadi sebagai seorang Muslim itu ya bacaannya Quran, wahyu. Quran itu bisa merujuk riset-riset ilmiah, teori-teori ilmiah, apapun ilmunya. Itu menarik gitu, ketika menulis itu bisa menggabungkan itu ya, misalkan menurut agama itu seperti apa, menurut saintifik seperti apa, kemudian menurut hati nurani atau menurut budaya masyarakat setempat itu seperti apa. Jadi bisa menggabungkan 3 nalar itu menjadi menarik kalau bisa. Tapi kadang bisa satu saja sudah bagus, salah satu. Merujuk, cukup merujuk pada buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah, kemudian dibahasakan supaya diketahui oleh masyarakat. Itu saya kira penting gitu. Ada riset-riset di bidang kesehatan yang kemudian dituliskan gitu, riset terbaru, kemudian dialogkan dengan apa namanya agama kalau bisa gitu, itu menjadi menarik. Nah, untuk menulis ilmiah populer itu tantangannya itu menurut saya selama ini kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan kita dituntut untuk menulis sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, di dalam dunia mengedit artikel di Google itu seringkali harus bernegosiasi dengan bahasa Google. Jadi, kalau menulis untuk media cetak, misalkan koran cetak gitu ya, koran cetak itu KBBI masih gitu ya, KBBI masih. Tapi kalau sudah masuk ke dunia digital, media online, maka bahasa sudah menjadi lebih fleksibel. Jadi kalau tidak apa namanya bahasanya itu tidak baku atau bahasanya itu agak selengean masuk di dalam artikel yang bukan bahasa tapi dimasukkan artikel, itu biasanya cukup dengan miring ya, cukup dicetak miring kayak gitu. Jadi bahasa di internet di media online itu ya kalau pengen populer lebih demokratis gitu. Jadi tidak sekaku mata pelajaran bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia. Kalau ingin masuk artikel-artikel yang populer di media-media online. Tapi kalau ingin masuk Kompas, Republika, Sindo yang cetak itu saya kira masih menggunakan, tapi tetap kaidah bahasa Indonesia ya masih, tetapi lebih fleksibel ya. Misalkan nulis sholat itu pakai
SASA, LALAT atau dikasih H. Nah itu kalau pengalaman saya di media online itu tidak menjadi soal, tidak menjadi soal. Yang penting sepanjang tulisannya itu konsisten ya. Dalam satu artikel tuh yang penting kalau menggunakan kata sholatnya itu pakai H ya pakai H sampai akhir, jangan beda-beda kira-kira gitu ya. Nah, jadi kadang kalau sekarang pakai transliterasi itu kan yang kalau sholat kan nggak pakai H ya, nggak pakai H kan. Nah itu kalau diterapkan di artikel online itu rebutan kata kunci di Google, rebutan kata kunci maksudnya di Google itu kan rebutan ini ya, rebutan supaya ketika diklik orang mencari kata kunci, nyari search tentang doa doa mendoakan teman yang menikah misalkan doa pernikahan atau doa orang sakit, nah itu atau doa sholat gerhana, tata cara sholat gerhana, nah itu pengalaman saya itu lebih mempertimbangkan yang lebih nancep di Google. Jadi orang lebih suka mencari apa daripada pakai yang transliterasi atau versi bahasa KBBI. Nah, itu tantangannya itu. Tantangannya di situ. Nanti mungkin Pak Azhar bisa lebih mungkin mengklarifikasi atau menjelaskan ya pernyataan saya bila salah. Nah, kalau menulis artikel opini itu ya triknya tipes ya. Triknya itu, tipsnya itu ya paling enggak mencatat 3 hal ya ketika teman-teman pengen nulis artikel di koran gitu atau artikel tentang isu aktual gitu ya. Yang terpenting ditulis itu adalah di paragraf yang pertama itu yang penting itu adalah fakta pencetus masalah. Gitu. Jadi misalkan akhir-akhir ini ada masalah kekerasan seksual ya, Permendikbud, nah, itu langsung to the point di paragraf pertama itu tentang masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ya. Jadi mahasiswa saya kira belum banyak bersuara kayaknya ya tulisan-tulisannya itu. Nah itu kemudian baru setelah itu masuk paragraf kedua dan seterusnya, misalkan 1, 2, 3 paragraf itu kira-kira dianalisis masalahnya, penyebabnya apa, ya. Kemudian atau tidak hanya penyebabnya ya, atau misalkan melakukan tipologi ya, masalah ini pihak ini merespon seperti ini, pihak ini merespon seperti ini, pihak ini merespon seperti ini. Nah kemudian setelah melakukan itu baru selanjutnya tawarkan gagasannya. Jadi atau setelah menganalisis masalah itu tadi atau memetakan masalah, respon orang biasanya seperti ini ada 3 respon. Nah, kemudian kira-kira penulis menawarkan 5 alternatif, 5 solusi, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk artikel yang opini ya barangkali. Ya kalau menulis buku ya, menulis buku itu memang lumayan melelahkan. Jadi dalam Islam itu tradisi menulis buku itu menjadi tradisi intelektual yang sangat melelahkan ya. Tapi kalau bukunya itu buku yang serius ya. Buku yang serius. Tapi kan ada ya buku hari ini tuh kayak kumpulan-kumpulan tulisan, kemudian dibukukan. Nah, itu kalau bagi saya itu saya cenderung tidak menganggap itu buku yang sangat penting.
Jadi kalau buku beneran bagi saya itu, ya itu juga beneran sih ya. Tapi buku yang lebih, saya kira lebih otoritatif gitu. Nah, tapi yang lebih otoritatif itu buku yang utuh karyanya, dari bab per bab itu utuh, saling terkait kayak gitu. Kemudian buku ini muncul dari kegelisahan apa, kemudian gagasannya seperti apa sampai akhir, itu saya kira buku-buku yang seperti itu seharusnya yang dibaca, supaya pengetahuan kita itu ya terbiasa mendalam, terbiasa komprehensif seperti itu. Nah, selama ini bagaimana caranya bikin buku itu ya? Ini kalau pengalaman saya ya, kalau bikin buku itu yang penting adalah setiap orang bisa beda-beda ya, setiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau pengalaman saya itu biasanya saya bikin judulnya dulu, judul sementara. Kalau orang-orang kan biasanya judulnya itu belakangan ya kan, nulis dulu kemudian mikir judulnya apa. Menurut saya judul itu penting karena judul itu menggambarkan sebuah apa ya fakta pencetus masalah gitu ya. Betapa pentingnya buku itu mau, walaupun buku itu bisa judulnya bisa berubah, tapi judul itu kayak semacam niat itu tadi. Jadi ditulis dulu judulnya, walaupun nanti bisa dipikirkan lagi, tapi kan kurang lebih temanya udah jelas. Baru biasanya saya menulis buku itu membuat daftar isi dulu. Mungkin orang menulis daftar isinya itu belakangan ya. Jadi kalau saya biasanya menulis outline dulu. Kira-kira buku ini 5 bab, ditulis 5 bab. Kemudian bab ini isinya apa. Baru setelah itu mencari data, membaca sebanyak-banyaknya sumber yang itu diperlukan di masing-masing bab yang berbeda dan saling terkait. Nah, setelah itu baru kemudian diapain? Ya, baru selesai semua, baru kemudian ada proses editor konten ya kira-kira gitu ya. Jadi antar satu dengan yang lain itu nyambung apa enggak, lalu menjelaskan apa enggak ya. Mungkin yang paling akhir baru editor bahasa ya, supaya bahasanya konsisten. Dan tidak ada salah-salah ketik gitu ya. Dan bahasanya sesuai dengan kaidah dan transliterasinya konsisten. Kira-kira pengalaman saya menulis buku selama ini seperti itu. Kalau teman-teman mau menulis buku, nah, itu barangkali. Nah, terakhir mungkin ini ya, yang nulis jurnal ya, nulis jurnal ilmiah. Nulis jurnal ilmiah itu juga penting. Nah, nulis jurnal ilmiah itu yang terpenting itu adalah argumen atau tesis ya, atau pendapat yang itu bersumber dari rujukan-rujukan riset. Jadi misalkan teman-teman ketika menulis artikel jurnal ya paling tidak membaca 5 atau 10 jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan isu yang kita tulis. Kemudian trennya, pendapatnya itu kebanyakan seperti ini, maka kemudian jurnal yang kita tulis itu pendapat kita seperti ini, berbeda dengan argumen-argumen yang ada selama ini. Jadi yang biasanya disebut dengan novelty kebaruan. Jadi rujukan jurnalnya harus banyak. Maka itu tadi saya sebut ketika menulis itu syaratnya adalah membaca. Mungkin itu obrolan-obrolan singkatnya. Barangkali selanjutnya bisa bertanya atau ngobrol-ngobrol. Saya kembalikan kepada Pak Zar. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih
Pak Azaki sudah memberikan ya kiat dan cerita motivasi buat teman-teman yang kira-kira nanti tadi di slide yang awal itu ada motivasi pendidikan ya, motivasi ekonomi, motivasi ideologi dalam hal menulis ya. Jadi kalau mungkin saya sebelum teman-teman nanti yang bertanya nih Mas Azaki, kalau motivasi teman-teman yang untuk menulis skripsi itu motivasinya dalam rangka apa itu berarti Pak? Skripsi ya berarti ya. Apa? Ideologi atau pendidikan? Nah, jadi teman-teman ini kan perlu motivasi ya dalam menulis, artinya tidak hanya dalam mata kuliah bahasa Indonesia tetapi mata kuliah yang lainnya begitu ya. Artinya mata kuliah dari prodi masing-masing, ada kebidanan, ada keperawatan, ada admin publik, arsitektur, teknologi informasi, biotek, ini kan punya studi ilmu masing-masing ya. Jadi saya harap dengan ya tadi misalnya nanti lagi nunggu-nunggu skripsi tiba-tiba nulis buku gitu. Nah, ini kan jadi nilai tambah sendiri buat teman-teman ya. Artinya misalnya itu bisa dijadikan buku, bisa dijadikan ya kenang-kenangan, misalnya selama saya S1 sudah nulis berapa buku. Bahkan kalau misalnya targetnya ekonomi, kita misalnya pintar bikin apa cerita ya, storytelling, mungkin ya bisa menghasilkan sendiri begitu. Misalnya jadi penerjemah, kalau Pak David ini kan bahasa Inggris backgroundnya ya. Jadi misalnya jadi penerjemah itu juga bisa membantu teman-teman yang mungkin punya teman orang bahasa Inggris gitu, Anda mau bikin abstraknya harus ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga bisa jadi artinya nilai tersendiri begitu. Oke, dari sekian materi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya buka mungkin nanti beberapa sesi begitu. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Ada fitur raise hand-nya, teman-teman bisa mengangkat tangannya untuk bertanya pada Pak Zaki. Kira-kira siapa tahu Pak Zaki ini belum mengeluarkan kiat-kiat yang rahasia begitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya ke beliau, kira-kira kiatnya apalagi sih untuk bisa menulis gitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan bisa raise hand. Silahkan. Ada yang ingin tanya? Ada Mbak Aprilia ini Pak. Oh ada. Raise hand. Oke, Mbak Aprilia, ini PJ kelas bioteknologi ini. Sebentar. Oke Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Rahmawati dari Bioteknologi 2021, Pak. Izin bertanya. Saya itu kan pernah nulis judul awal novel gitu ya, Pak. Tapi kok mau menuju bab kedua, bab ketiga itu kok malah berhenti di tengah jalan. Pikirannya mentok gitu, gimana solusinya, Pak? Terima kasih. Oke. Saya lower hand. Oke, selain Aprilia, ada yang lain mungkin yang kebidanan semester 5 ya, kalau nggak salah. Mungkin sudah pernah nulis-nulis tugas atau apa? Semester berapa? Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Jadi campur. Lengkap ini Pak Zaki. Lengkap untuk semester ganjilnya. Iya. Ada lagi, silakan untuk di raise hand. Oke, Muhammad Sobari, silakan. Sebentar, saya nyalakan mic-nya dulu. Oke. Ya Pak, saya izin bertanya. Kan saya sudah pernah beberapa kali untuk menulis esai untuk
sebuah event. Nah, tetapi saya gagal terus, Pak. Nah, itu apakah saya nggak tahu esai yang saya buat itu udah benar atau belum, dan jika kita ingin mengetahui esai kita itu udah benar atau belum, itu kita bisa cek di mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Siapa ini? Sobari. Oke. Ada yang lain? Satu lagi deh. Aisyah Zahra. Oke, silahkan. Aisyah Zahra dulu. Silakan mic-nya di oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazara Masrul dari Prodi D4 Keperawatan dan Sosiologi semester 1. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kata Bapak menulis filsafat-filsafat gitu ya Pak? Ya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana hukum mempelajari ilmu filsafat? Terima kasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya Meita. Silakan Mbak Meita, mic-nya sudah bisa dinyalakan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meita Nusurya dari Prodi S1 Kebidanan semester 5. Dan saya izin bertanya, saya pernah membuat suatu karya tulis ya. Nah, terus kemudian setelah saya lihat plagiarismenya itu di Google tuh ternyata ada yang plagiat gitu. Tapi saya murni bikin sendiri gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, Pak? Nah, terus yang kedua, saya izin bertanya lagi, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk memantapkan hati dan pikiran kita gitu ketika ingin menulis sebuah buku. Karena saya udah pernah dulu tuh udah hampir setengah, cuman ternyata qadarullah filenya hilang, terus nggak ada motivasi buat nulis lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Meita. Oke, mungkin 4 dulu ya. Sementara, jadi nanti kalau yang pertama tadi dari saya lupa tadi yang bertanya pertama tentang ini, dia sudah menulis novel Pak Azaki, sastra ya. Kemudian baru bab 1, bab 2 nih. Kemudian mandek ya, berhenti. Nah, ini jangan sampai nanti Mbak siapa tadi yang bertanya pertama tadi? Coba raisen lagi Mbak yang pertama tadi. Nah, itu jangan sampai nanti skripsinya juga Mbak Aprilia ya kalian. Ya, jadi jangan sampai nanti nulis skripsi atau tugas mandek terus kuliahnya enggak kelar-kelar nanti. Jangan sampai ya. Nah, itu Pak Zaki, kira-kira kiatnya apa kok bisa orang tuh kalau nulis kok mandek gitu ya. Kadang banyak juga dosen yang sudah nulis yo masih agak mandek begitu. Termasuk saya sendiri. Kemudian selanjutnya Mas Sobari tadi tentang IC. Ini tentang penulisan IC tadi dia sudah pernah mencoba menulis IC di beberapa tempat begitu, ada event, kemudian mungkin agak kesusahan tadi kayaknya. Terus filsafat tadi tanya tentang filsafat ini yang satunya, yang ketiga, kemudian Mbak Meita tadi yang terakhir ya, tanya tentang ada beberapa tulisan yang kok dia sudah nulis tapi kok kelihatannya dibilang plagiat terus seperti itu kurang lebih Pak Zaki, mungkin bisa diceritakan pengalaman soal kurang lebih soal itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Zar Albana. Alhamdulillah. Pertama saya ingin jawab mana dulu ya. Ya, yang jelas luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya sangat brilian ya, hebat-hebat. Yang pertama tentang ini ya, mentok ya, mentok. Mentok ini sering ditanyakan. Mentok ini sering ditanyakan, artinya
mau meneruskan buku atau meneruskan novel. Ya kalau mentok itu istirahat. Kalau lagi mentok istirahat, tapi istirahatnya membaca. Nah, ini yang penting kan. Membaca apa ya? Membaca objek yang kita tulis. Jadi istirahatnya seorang penulis itu adalah membaca buku. Nah, jadi istirahatnya seorang penulis itu bukan jalan-jalan mobilan, mal. Jadi seorang penulis itu istirahatnya membaca. Nah, misalkan penulis novel, ya berarti istirahatnya membaca novel. Ya, dengan membaca novel kita akan sambil baca itu kemudian akan pasti muncul imajinasi. Oh iya, punya aku kayak gini aja kalau gitu. Terus baca novel lagi. Oh iya, kalau gitu lanjutannya punya aku ini aja ya. Jadi novel kan kekuatannya di itu kan, di imajinasi kan. Jadi Pak Aprilia saya kira tidak hanya novel sebenarnya, semua tulisan buku itu juga kekuatannya di imajinasi kreatif. Ketika kreativitas itu mentok, maka kita seorang penulis harus istirahat. Ya istirahat gitu. Jadi mau buka laptop kalau tidak ada imajinasi nggak ada progres. Tadi istirahat, tapi istirahatnya adalah membaca. Jadi membaca yang kita geluti, yang akan kita tulis itu apa, pasti akan muncul imajinasi. Selanjutnya ini ya selanjutnya. Jadi caranya itu kayak apa ya? Kayak ya membayangkan. Ketika sambil membaca itu membayangkan, oh ini begini, punya aku kayak gini ya. Jadi pasti ada apa namanya, proses refleksi ya, merefleksi, kemudian mengadopsi dan apa namanya memodifikasi, mengembangkan. Ya. Jadi dari membaca karya orang, kemudian kita dapat inspirasi dari karya-karya orang. Jadi kalau mentok jangan stres, kemudian pusing, nah itu dan namanya putus asa, bukan mentok, putus asa. Tapi kemauan itu menjadi penting, harus punya motivasi. Motivasinya tadi terserah. Jadi ada juga yang motivasi ekonomi, misalkan kita ikut riset, kemudian dananya sekian, kemudian dalam waktu 3 bulan harus selesai, dananya sekian, harus selesai. Itu ya selesai jadinya, karena ada motif ya, ada motivasi waktu harus segera selesai, motivasi ada yang membiayai, ada yang mentoring ya, ada yang mengontrol sehingga riset itu harus selesai, akhirnya jadi buku. Tapi kalau sendiri ya sama, seenaknya sendiri, terserah kita. Selesainya kapan ya terserah kita. Bukunya selesainya sampai apa ya terserah kita, novelnya itu. Jadi itu tadi. Istirahatnya orang menulis itu adalah membaca. Itu ya apa namanya quote untuk pertanyaan pertama Mbak Aprilia. Terus isainya Mas Sobari itu kenapa itu ditolak atau ikut lomba? Mas Sobari ditolak atau ikut lomba? Ikut lomba atau dikirim ke media? Ikut lomba, Pak. Kalau ikut lomba itu otoritasnya saya kira ya yang menyelenggarakan lomba. Jadi yang tahu saya kira jurinya ya. Saya kira jurinya bisa ditanyakan kenapa kok kalah. Bisa jadi penulisannya sudah baik, tapi mungkin idenya kurang unik, mungkin ya karena lain nggak baca.
atau idenya kalah dengan karya-karya yang lain, kebaruan idenya, keunikannya. Atau bisa jadi ya memang sepengetahuan saya selama ini karya-karya lomba-lomba esai itu syarat utama memang teknik menulis dulu. Jadi teknik menulis memang harus lolos ya, harus lolos, baru kemudian yang menang kemenangan itu biasanya kemudian berbasis pada substansi gagasannya. Setelah teknik kepenulisannya itu lolos. Jadi mungkin ya saya kira jurinya ya yang lebih otoritatif. Kepanitianya kenapa kok saya mau kalah, saya kira tidak masalah ketika kemudian apa namanya untuk mempelajari filsafat, saya kira dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan bisa jadi wajib, karena ilmu pengetahuan itu akan berkembang ketika kita mempelajari filsafat ilmu. Terus dari filsafat itulah kemudian kita belajar berpikir kritis, kemudian berpikir reflektif, berpikir substansi gagasan. Nah, itu filsafat akan mengajari kita untuk belajar untuk berpikir kritis. Dan ketika berpikir kritis itu menjadi syarat ya, ilmu pengetahuan di bidang apapun akan terus berkembang. Jadi entah di bidang ilmu kesehatan, sains kesehatan, atau sains keislaman, nah, itu juga akan terus berkembang. Ya, jadi pemikiran atau pemahaman ilmu pengetahuan tentang agama atau ilmu pengetahuan tentang sosial atau ilmu pengetahuan tentang alam itu akan terus berkembang, karena filsafat itu adalah ibunya ilmu pengetahuan. Jadi ibunya ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Maka syarat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya belajar filsafat. Ini penting bagi seorang ilmuwan. Bisa jadi wajib seorang ilmuwan mempelajari filsafat. Tapi orang awam tidak harus. Jadi tidak semua. Kemudian kalau saya menyebut wajib, baik bukan semua orang kemudian wajib, tidak. Ya, tergantung profesi kita ini jadi apa. Karena tidak semua orang harus berpikir tinggi-tinggi. Berpikir tinggi itu cukup para ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya, atau ulama, ya. Orang-orang yang mendalam. Itu saya kira tidak masalah, gitu ya, belajar filsafat itu. Jadi namanya belajar itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil mempelajari ilmu itu. Terus itu yang Mbak Maita. Mungkin jawaban saya juga ada yang tidak setuju, gitu. Tapi itulah sementara ini jawaban saya. Kemudian Mbak Maita ya, Mbak Maita kenapa padahal saya menulis itu sudah sendiri tapi kok tetap plagiat. Kalau dicek di cek plagiarisme ya. Itu saya kira ya bisa jadi meskipun kita itu menulis sendiri, gagasan sendiri, tapi gagasan kita ini memang sama gitu. Memang sama dengan yang sudah ada. Jadi maksudnya kita ini kan kadang seolah-olah, maksud saya sendiri ya, seolah-olah itu saya sudah ini
bahasa saya sendiri, ini argumen saya sendiri. Ternyata ketika membaca buku-buku yang lain, membaca karya yang lain, sudah ada di sini ternyata. Itu nggak jadi baru. Jadi baru, sehingga harus dikasih footnote atau referensi mengutip artikel itu yang sama dengan kita itu. Jadi solusinya ya jadi itu harus diparafrase ya, diubah kalimatnya, sebenarnya caranya tidak sama. Jadi meskipun kita merasa sudah ini sendiri nggak nyontek gimana, tapi ternyata memang sama karena dunia ini sangat luas. Dunia itu sangat luas. Kadang kita ini langsung merujuk buku, kemudian kita ubah, ternyata orang juga seperti itu menulisnya. Yang penting itu kan jelas ya ketika dicek plagiarismenya itu ngeling kemana, ya enggak? Bersumber kemana kan dicek itu, oh ya bersumber ke sini samanya. Berarti sudah dirujuk orang ini. Diganti aja kira-kira. Saya kira kayak gitu sih. Kemudian jika ingin menulis buku, ternyata filenya hilang. Itu memang ya itu memang apa namanya ya cobaan ya. Cobaan banyak orang, banyak teman, entah itu yang menulis disertasi, kadang ada cobaan laptopnya, kadang ada cobaan filenya hilang, dan ketika itu udah terjadi dan kita nggak punya file backup-nya, maka ya udah mau nggak mau harus kita ikhlaskan. Mau nggak mau harus kita ikhlaskan. Nah, dimensi ruhaninya keikhlasan itu ya diuji ketika di situ. Ya, kita ini mau lanjut jadi penulis atau tidak, gitu ya. Yang jelas, apakah yang ada di sini 500 orang itu harus jadi penulis? Ya tentu tidak. Jadi apa namanya, tugas kita sebagai mahasiswa harus ini ya. Mahasiswa itu kan kalau saya dulu ketika S1 itu ada dosen yang sering memberikan saya, yang termasuk yang menulis dengan saya itu memberikan semacam ya nasihat itu bahwa sejatinya kuliah S1 itu adalah pendewasaan berpikir. Pendewasaan berpikir dan pencarian jati diri ya. Jadi kadang kan kita ini, teman-teman saya dulu ya, itu ada juga yang misalkan sudah di jurusan ini, tetapi sudah memilih jurusan ini, tapi ternyata nggak cocok. Nah itu gimana? Ketika menjalani proses perkuliahan itu mungkin ada nggak di sini dari 500 orang itu, saya dulunya pengennya kuliah di ini, tapi ternyata diterimanya di jurusan ini, jadinya apa namanya? Saya kurang bersemangat kuliah misalkan. Tidak tahu yang di sini ya, tapi dulu teman saya banyak yang seperti itu. Maka teman saya kadang macam-macam, ada yang kemudian dia memilih pindah jurusan atau berhenti. Tapi kalau saya memilih teman saya ya selesaikan segera kalau memang nggak suka. Jangan lama-lama kuliahnya, kira-kira gitu. Jadi kuliahnya harus yang penting selesai gitu. Yang nggak jadi beban. Misalkan nggak senang. Nah, termasuk pilihan tadi jadi penulis apa enggak. Nah, itu tentu yang penting kita bisa mengenali diri kita gitu, ya, untuk semuanya. Ya. Diri kita ini bakatnya di mana, kemudian jaringan atau modal sosial kita ini. Setiap kita kan punya modal masing-masing kan. Jadi setiap individu kita ini kan sebagai makhluk sosial kita punya modal. Kita punya modal budaya yang berbeda, ya. Latar belakang kita kan beda-beda. Ada modal sosial yang berbeda-beda, ya. Orang tuanya kan beda-beda ya.
kemudian asal daerahnya beda-beda, jaringannya beda-beda. Ketika kuliah aktif di mana, ya kan? Kemudian ketika kuliah, kemudian yang terakhir adalah modal ekonomi. Modal ekonomi kita ini juga berbeda-beda. Itu tentu mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita akan termasuk mau jadi penulis apa enggak, lanjutkan itu kita nyaman apa enggak, gitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Dan yang terpenting itu pengalaman dan pengamatan saya itu terhadap teman-teman saya ini sekedar pengalaman ya, belum tentu yang lain juga sama. Itu biasanya yang kita geluti itulah, yang kita geluti ketika kita kuliah itulah yang akan menjadikan kita itu nanti akan bergelut di bidang apa. Jadi meskipun jurusannya misalkan kebidanan, tapi selama di Unisa itu punya hobi yang lain gitu, biasanya itu yang akan lebih menuntun kita. Tapi juga ada juga yang tidak seperti itu. Ada juga yang setelah lulus baru bermanfaat gitunya, gelarnya dan lain-lain. Jadi nasib orang saya kira berbeda-beda, dan yang terpenting kita itu nyaman aja gitu ya, nyaman aja setiap pilihan kita itu. Itu tadi ada dimensi yang pertama sebelum saya masuk ke tulis menulis, ada dimensi penghayatan. Sesuatu yang kita jalani sehari-hari, kemudian kita hayati, jalani, tekuni, dan menjadi identitas diri kita. Itu kemudian yang akan kita bawa, gitu. Yang akan kita bawa menjadikan identitas kita itu ya, menjadi apa. Itu yang penting dihayati saja. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Zar. Oke. Teman-teman, karena juga waktu ini masih tinggal 20 menit, saya ingin juga teman-teman bisa berkontribusi dua arah. Namun ini saya jawab pertanyaan dulu yang ada di chat ini Pak Azaki. Ada dua ya. Dari siapa jenengi? Rarania Wulandari dari Prodi S1 Bidanan melalui room chat karena jaringan. Nah, saya pernah membuat novel fiksi pada sebuah aplikasi Wattpad dan masih banyak penggunaan tata cara aturan dalam menulis sebuah novel yang kurang tepat, terutama dalam penempatan tanda baca yang tepat dalam kalimat dialog antar tokoh pemeran dan tulisan cetak miring atau kata asing atau kata kadang terlewatkan. Lalu selain tanda baca, aturan apa saja yang diperhatikan autor dalam menulis sebuah karya novel fiksi yang tepat, Pak? Gitu. Terima kasih. Kemudian Mas Fitrah Purna Setiawan, ini dari Prodi Arsitektur, bertanya bagaimana mengatasi minat pasar dalam penerbitan buku, terutama novel, karena pernah ada pengalaman ketika mengajukan draft novel berilustrasi ke penerbit, setelah sebulan oleh penerbit ditolak karena kurang diminati pasar. Nah, Pak Zaki bisa baca di room chat. Nanti kalau misalnya penyampaian saya kurang jelas, mungkin bisa dijawab singkat Pak Zaki. Dua hal itu yang di chat kita, ada Mbak Rarania sama Mas Fitrah Purna Setiawan. Monggo. Dua terakhir ini ya.
Baik, mohon maaf, baru apa namanya membaca tadi, membaca sama ada suara anak saya. Ya, terima kasih yang Mas Fitra, Pak, masalah penerbitan ya, Mas Fitra, saya kenal beliau, ternyata mahasiswa Unisa ya. Kalau penerbitan saya kira hari ini ya, di mana-mana sedang apa ya, terdisrupsi dengan apa namanya dunia digital ya. Jadi penerbit itu kita harus memaklumi penerbit juga, gitu, karena penerbit itu juga akan melihat pasar dalam arti ketika ini dicetak banyak itu akan banyak pembelinya apa tidak gitu ya. Jadi di sisi lain juga orang lebih suka yang PDF seperti itu ya. Maka hari ini kan masyarakat itu serba ini ya, serba individual dalam arti apa ya? Dunia itu globalisasi itu kan semakin individu. Kalau itu kan globalisasi itu negara gitu ya, ekspansi. Dan sekarang ini kan sebagai seorang individu kita udah bisa mengglobal ya kan, dengan adanya dunia digital itu kita bisa menjadi seorang influencer atau di medsos, kemudian ketika banyak yang tertarik dengan kita, kemudian followers kita banyak, itu globalisasi individu ya. Dalam arti penerbit juga sekarang semakin seperti itu. Dulu kan, dan nanti tren dunia kerja kayaknya seperti itu ya. Sampai sekarang ini kan tren orang bekerja sama tren penerbitan kan sama ya. Jadi orang bekerja yang diseleksi, kemudian kampus-kampus atau perusahaan-perusahaan punya standar. Dan kita ini ditentukan oleh standar-standar itu bisa masuk ke dunia kerja atau tidak. Penerbit di dalam konteks penerbitan juga seperti itu. Nah, zaman ini itu saya kira individu sangat dihargai dan sekarang kita bisa menerbitkan novel kita ini sendiri melalui penerbit-penerbit ini. Bisa cetak terbatas, semakin banyak yang minat juga bisa cetak lagi dan apa namanya, kita sebagai individu bisa menjualnya sendiri. Tidak masuk ke penerbit besar. Jadi kalau nulis novel, ya saya kira tidak harus ke penerbit yang besar ya. Kita mulai penerbit sekarang mulai menjamur banyak sekali. Itu bisa kita terbitkan, bisa kita cetak dan tidak. Bisa cukup dengan PDF disebar supaya dibaca orang, tergantung motifnya tadi itu. Kalau motifnya itu motif edukatif, tidak ada motif ekonomi, ya udah disebar aja buku kita. Tapi kalau ada motif ekonomi yang juga tidak salah, ya. Nah, jadi ya mungkin mencerdaskan juga, di sisi lain yang nggak ada salahnya kan, seorang penulis juga ada penghargaan secara ekonomi, ya. Bisa juga. Jadi saya sarankan untuk penerbit ini, penerbit indie. Dan yang terpenting itu kita punya jejaring, ya, punya jejaring sesama penulis novel. Kalau saya itu termasuk yang tidak hobi membaca novel dan tidak punya jejaring penulis novel. Jadi kalau jejaring sudah terbentuk, insya Allah ada aja pekerjaan atau ada aja yang harus dikerjakan atau ada aja tawaran dan yang lain itu kalau kita sudah masuk jaringan. Kemudian itu tadi pentingnya apa ya, pentingnya koneksi atau jaringan itu menjadi syarat
jadi syarat untuk kita supaya eksis, termasuk itu tadi yang menjadikan kita bertahan itu memang yaitu jaringan komunitas. Kalau kita nggak punya komunitas orang yang seide dengan kita, yang sehobi dengan kita, saya kira kita nggak bisa, sulit untuk eksis. Nah, itu yang siapa itu Mbak Wulandari ya. Mbak Wulandari, aturannya apa aja yang dibutuhkan aktor dalam menulis sebuah karya novel fiksi. Ya itu nanti Pak Jar Albana aja yang jawab ya, yang jurusannya sastra, sastra UGM. Kalau saya cenderung ini ya, cenderung novel yang bagus itu ya, karena saya orang filsafat dan substansi, dan saya kira yang penting itu idenya itu. Kalau masalah teknis-teknis seperti itu bisa lah minta tolong orang, minta tolong teman ya, supaya mengkoreksi tanda baca, dan supaya mulus, tidak ada salah ketik, tidak ada tanda bacanya juga benar, itu bisa minta tolong saling teman sejawat yang kalau kita mengedit tulisan sendiri kan kurang teliti, tapi kalau mengedit tulisan orang lain biasanya lebih teliti, itu bisa minta tolong. Tapi bagi saya yang paling urgent itu adalah gagasannya harus benar-benar kreatif. Bikin orang nangis atau bikin orang ngakak, jangan tanggung-tanggung novelnya. Jadi itu sih sekarang itu menurut saya substansi yang lebih penting. Mengasah ide kreatif itu yang jauh lebih penting. Kalau teknis menulis, tanda baca dan lain-lain itu bisa minta tolong orang, tapi juga lama-lama kita akan terbiasa. Bagaimana kapan kita menulis di rumah atau dimakan, nah itu kan beda ya, di rumah dan dimakan itu D-nya kan satunya nempel, satunya enggak, gitu lama-lama akan terbiasa. Gitu. Kapan waktunya koma, gitu. Jadi novel itu memang permainannya di tanda itu, karena dengan tanda itulah orang akan terbawa perasaannya ya. Jadi kapan ini marah atau gembira, nah itu permainannya di situ sih. Penulisnya juga harus melibatkan intuisinya ya, melibatkan perasaan itu, sehingga perasaan penulis itu bisa menyihir pembaca. Ini itu Pak Zar, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih Pak Zaki. Semoga yang tadi sudah bertanya sudah puas ya terjawab pertanyaannya. Buat Mbak siapa tadi, Rarania ya tadi. Mbak Rarania Tilana Wulandari. Ya, mungkin saya jawab. Jadi memang kalau dalam penulis novel benar kata Pak Zaki, kita teman-teman menulis saja dulu. Menulis saja gagasannya apa, tidak usah dipikir tulisannya jelek apa bagus, pokoknya nulis dulu. Kemudian nanti kan secara tidak langsung ketika teman-teman belajar bahasa Indonesia, khususnya ejaan itu buku PUEB yang sudah saya berikan, ketika teman-teman sudah memahami itu, nanti otomatis teman-teman akan mengoreksi tulisan teman-teman sendiri. Itu ya. Ketika teman-teman sudah bisa mengoreksi bahwa ini sudah tepat, kalimatnya sudah benar, tanda bacanya sudah tepat, ya dosen pembimbing atau dosen penguji itu ketika nanti skripsi pun juga nggak akan mempermasalahkan itu gitu ya. Artinya gagasan yang teman-teman sampaikan itu juga sudah sesuai apa yang diinginkan. Kemudian kalau novel ya tadi ceritanya, kalau ceritanya menguat ya artinya teman-teman mentok gitu. Ya sebenarnya rajin baca ya, rajin membaca, rajin punya pengalaman, karena kalau novel itu kan bisa pengalaman pribadi, bisa kita menceritakan pengalaman orang yang kemudian kita fiksikan gitu ya, atau pengalaman siapapun begitu ya, kan berasal dari pengalaman, evaluasi sosial, lingkungan sosial, lingkungan psikologis dan segala macamnya. Oke, terima kasih Pak Zaki. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin coba share ke teman-teman ini
saya ada link yang harus teman-teman klik di room chat. Di situ saya coba untuk share screen Menti. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, sekaligus tidak hanya Pak Zaki saja yang punya jadi subjek sini, tapi teman-teman mahasiswa juga harus turut serta ya, berperan dalam kuliah pakar ini. Kira-kira tema apa saja yang paling Anda sukai dalam menulis dan membaca? Ya, misalnya teman-teman suka baca apa sih? Itu. Apa tema politik, apa suka baca filsafat, atau suka baca sastra, atau suka baca berita gitu, suka baca koran gitu ya, atau artikel-artikel di koran gitu. Ya, silahkan. Teman-teman bisa mengisi 3 kolom di situ. Kira-kira teman-teman suka suka baca apa sih gitu. Misalnya kalau teman-teman datang ke toko buku, itu sukanya nyari buku apa? Nah, kira-kira. Atau buku tentang admin publik, atau buku tentang kebidanan, atau buku tentang masak-memasak gitu ya. Apa buku tentang ini kesehatan misalnya, bagaimana kalau pusing-pusing pijetnya bagaimana, di mana begitu. Coba. Ya, ini udah 73. Jadi saya pertanyaan terakhir buat Pak Zaki, misalnya ada teman-teman mau nulis di kelompok dari IB Times ini, kira-kira tulisan apa saja sih Pak yang bisa diterima gitu untuk teman-teman ini gitu. Kira-kira yang seperti apa? Kan tadi Bapak sebutkan ada Rahma, ada milenialis, ada apa lagi gitu selain IB Times, Pak? Itu. Yang bisa kemudian menampung tulisan teman-teman begitu. Ketika teman-teman ingin menulis. Ya, makasih Pak Zar. Jadi kalau teman-teman pengen belajar menulis, ya, jadi memang website yang saya gerakkan itu ada ibtimes.id dan lain-lain itu untuk memfasilitasi ya, untuk memfasilitasi mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa itu yang bakat-bakat yang atau minat-minat menulis bisa menulis di situ. Ya. Kemudian kadang beberapa kali cuma sesekali seorang pakar atau tokoh menulis, ya itu hanya sesekali ya, itu untuk standar saja. Oh seperti ini tulisan pakar itu. Teman-teman bisa menulis kalau punya gagasan tentang agama dan sains ya. Pokoknya agama dan sains itu ya ngomong ekonomi, ngomong pendidikan, ngomong sosial, ngomong politik, humaniora ya, ngomong kesehatan ya. Tapi kemudian didialogkan dengan agama dan juga tidak harus ada ayatnya ya. Jadi bisa ditulis di IB karena IB itu lebih bisa menulis yang tidak harus ada ayat-ayatnya. Pokoknya atau isu aktual itu bisa di ibtimes.id. Tapi kalau isunya menyangkut isu-isu perempuan dan keluarga, itu bisa menulis di rahmat.id. Di rahmat.id. Terus kalau mau menulis yang pembacanya itu untuk anak-anak SMA, ada di milenialis. Kalau menulis tema-tema tafsir Al-Quran, tafsir hadis, itu ada di tanwir.id. Kalau murni gagasan ya, gagasan bebas tentang isu apapun aktual, gagasan sifatnya opini, itu bisa di gagas.id. Gagas.id juga ada. Ya, kurang lebih itu ya. Ya ini tema-tema kemuhammadiyahan, silakan di Muhammadiyah.id dan Suara Muhammadiyah. Itu semuanya untuk lahan latihan. Jadi kita menjadi penulis hebat betul itu kalau indikatornya itu
masuk ke Kompas. Kalau sudah masuk Kompas itu berarti wah, itu udah penulis itu level tinggi levelnya. Saya juga termasuk yang belum level tinggi ya. Alhamdulillah baru sekali lah masuk Kompas. Itu dari kebanggaan tersendiri ya. Oke, Ada Mahanpedia itu juga gagasan. Silakan kalau mau menulis dan dikirim di sana. Cek aja websitenya, saya yakin ada emailnya masing-masing dikirim kemana. Oke, terima kasih Pak Zaki. Semoga nanti ke depan ada teman-teman mahasiswa Unisa yang punya gagasan dalam penulisan, tidak hanya misalnya gagasan, misalnya teman-teman kebidanan, bagaimana sih pola apa namanya mengandung yang baik, melahirkan itu seperti apa sih? Mungkin makanan-makanan yang tidak boleh dimakan saat ibu hamil, misalnya kayak gitu. Terus bioteknologi, misalnya gimana mau apa terkait dengan lingkungan gitu ya, apa makanan ini dengan ini. Boleh banget. Terus teman-teman arsitektur misalnya Mas Fitrah Purna Setiawan itu nulis soal bagaimana desain arsitektur Islam gitu yang apa yang modern gitu sekarang, kira-kira desainnya gimana dengan teori-teori arsitekturnya gitu. Teman-teman yang di teknologi informasi bagaimana misalnya menggapai dunia teknologi informasi di zaman saat ini modern. Nah, itu kan banyak sekali gagasan. Artinya di website yang tadi disebutkan oleh Pak Azaki itu sudah bisa menampung itu begitu untuk pengalaman tulis-penulis teman-teman untuk belajar begitu. Dan ini saya sekadar polling untuk teman-teman, kira-kira media apa sih yang sering digunakan dalam hal tulis-menulis. Yang pertama itu ada buku, kedua ada media sosial, ketiga website, keempat WhatsApp, kelima majalah, dan tembok kamar pun juga ada begitu. Ya, jadi kalau dilihat ternyata ini juga untuk tema-tema yang teman-teman mahasiswa sering baca dan tulis itu biasanya sukanya berita, novel, fiksi, romance, ada horor gitu ya, ada komedi, ada sastra, ada humor, politik, fantasi, pendidikan, berita terkini, self improvement, kebaikan melawan kejahatan gitu ya. Mungkin ada yang Conan, tipikalnya suka Conan, tipikalnya suka Korea-Koreaan gitu ya. Terus ada yang suka misalnya suka nonton NASA gitu. Nah, ada luar angkasa gitu. Nah, itu juga ada yang mungkin punya sendiri gitu. Ada yang suka anime begitu. Ini kan juga macam-macam ya, mahasiswa zaman sekarang. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Pak Zaki untuk sharing dan waktunya untuk siang hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman Unisa ini yang ada 500 lebih tadi yang hadir. Ini sekarang tinggal 400 sekian. Mungkin sudah pada sinyalnya susah kali. Oke, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya kira cukup untuk siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki, Pak Zar, dan teman-teman semua. Sampai ketemu hari Sabtu minggu depan lagi Pak Zaki. Pak Zar. Matur nuwun. Izin nggih. Nggih. Oke, teman-teman juga bisa leave atau keluar dari Zoom